Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Scorpio. Oke, tema kita kali ini adalah keuntungan yang akan kamu dapatkan. Kira-kira keuntungan apa? Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games, kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi, bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Atau yang ada tertera di atas ini ya. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist. Semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu. Oke, berikan energimu sambil fokus pada kartu. Sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya, inilah energi untukmu. Di mana keuntungan yang akan kamu dapatkan ya. Kita lihat dulu ini temanya apa yang ingin semesta sampaikan supaya saya tahu kartunya ya. Kalau kita saya mau reading apa ya. Seperti biasa saya harus tahu temanya. Saya ambil sudah satu kartu, 2, 3 ya, 3 kartu. Di mana tema dulu karena saya hari ini tanpa tema, jadi saya mau lihat apa yang ingin semesta sampaikan kepadamu ya. Keuntungan, tapi keuntungan dalam hal apa? Entah dalam keuangan kah, atau dalam hubungan kah, atau yang lainnya ya. Kita lihat. Oke, the High Priestess, Eight of Pentacles, wow, dan Two of Wands. Wah, jadi semesta mau sampaikan kepada kamu untuk saat ini, kita membahas keuntungan yang akan kamu dapat ya jika kamu berani menjadi diri sendiri. Wah, gitu ya. Jadi berani untuk menjadi dirimu sendiri tuh. Dia sendiri berani, kuat ya, menguasai dunia ya. Tuh lihat, dia memiliki duitnya ya, memiliki harapan, mental yang kuat, fisik yang kuat. Wah, kira-kira apa saja ya keuntungan yang akan kamu dapatkan jika kamu berani menjadi diri sendiri. Oke, kita lihat di sini ada the World, the Emperor, Two of Cups, Six of Pentacles, Four of Pentacles. Oke, jadi semesta mau mengatakan bahwa keuntungan yang akan kamu dapatkan jika kamu menjadi diri sendiri. Saya merasakan di sini energinya yaitu kamu akan bisa mengetahui atau mengenal siapa diri kamu. Ya, dimana potensi dirimu kamu akan tahu ya, bakat kamu itu apa, kesukaan kamu itu apa. Ya, kalau kamu sudah berani untuk jadi diri sendiri, kamu tuh tidak akan mau geser sana geser sini gitu kan. Ada orang yang memanfaatkan kita atau mengambil kesempatan dalam kesempitan. Nah, kalau kita menjadi diri sendiri, kita pede, kita berani ya menjadi diri sendiri, kita keluar dari zona nyaman kita yang toksik itu ya, yang dimana ada orang-orang yang membuat kita tidak nyaman. Ini yang akan kamu dapatkan ya. Kamu akan mengetahui potensi dirimu, kelebihanmu, apa yang ada dalam dirimu, bakatmu yang bisa kamu kembangkan untuk bisa menjadi bekal untukmu di masa depan. Entah dalam hal apapun, terutama ya mungkin karir. Karena kalau kita bicara potensi, ini kan kemampuan diri kita. Ya. Jadi
semesta mau sampaikan kepada kamu keuntungan kalau kamu bisa menjadi diri sendiri, ya. Kamu bisa mengetahui potensi yang kamu punya, yang kamu miliki, keunggulan-keunggulan dalam dirimu. Oke, berikutnya di sini saya merasakan energinya nanti kamu akan mulus-mulus jalannya. Mulus-mulus jalannya itu artinya apa yang kamu inginkan itu pasti bisa berhasil, walaupun mungkin kondisinya ya ada halangan, hambatan, rintangan, tetapi tidak seberat kalau kamu terkoneksi dengan orang-orang toksik. Dan kamu bisa hadapi itu. Artinya halangan, hambatan, rintangan pasti ada, tetapi kamu bisa lewati, kamu akan hadapi. Dan itu akan kamu tidak merasa kesulitan untuk menghadapi itu. Dan kamu tidak merasa kesulitan untuk bisa mendapatkan apa yang kamu impikan. Artinya ya mulus, jalanmu mulus, dilancarkan. Kalau ada masalah kamu selesaikan dan kamu bisa melanjutkan perjalananmu. Ya, meraih cita-cita, meraih impianmu. Ya. Jadi bahkan mungkin tidak ada atau jarang, karena apa? Semesta mendukung kamu. Ya. Jadi kesulitan-kesulitan itu akan hilang, dimana kamu, macam contoh ya, kamu bisa mendapatkan uang dengan mudah dan menyenangkan. Ya, bukan dengan susah payah, kerja keras dan tertati-tati sampai air mata darah. Ini contoh, ada beberapa gitu kan, sampai air mata darah ini kayak macam bahasa istilahnya tuh kayak kita mau menangis tetapi bukan air mata yang keluar tapi darah, ya, darah, titik darah penghabisan gitu ya. Bertempur untuk mendapatkan duit. Nanti duit yang akan datang dengan sendirinya dengan cara yang mudah dan menyenangkan. Kalau kamu sudah sevibrasi dengan dirimu, kamu sudah mengenal siapa dirimu. Ya, di sini saya disclaimer ya, ada yang bilang Kak Ica ngebacot. Ya, kalau memang kamu tidak mau mendengar pesan semesta, jangan bilang saya ngebacot. Kamu skip aja. Di sini untuk orang yang mau mendengar. Kenapa? Karena ini terkhusus untuk dirimu. Kamu datang ke channel ini untuk mendengar pesan semesta, bukan mendengar diriku ngebacot. Saya memang nggak suka ngebacot, tetapi panggilan hati untuk bagaimana supaya kalian lebih tercerahkan. Ya, karena ada komentar, Kak Ica tuh ngebacot. Ya sudah, kalau kamu nggak mau dengar suara saya, ya sudah, pergi saja. Gitu. Ya, karena di sini saya bicara tentang pesan semesta ya, bukan pesannya saya. Kalau pesannya saya, siapa diri saya? Saya juga manusia biasa kok. Ngapain saya mau sibuk-sibuk urus kamu? Tapi ada panggilan jiwa. Dimana ini yang harus saya sampaikan kepada kamu, kepada jiwa-jiwa yang ingin bertumbuh untuk supaya dirimu bisa lebih up ke depannya. Kalau kamu tidak mau ada perubahan dalam dirimu, ya skip aja. Intinya kan seperti gitu. Jadi berucap itu lebih baik kita banyak diam dibandingkan kita berucap. Ujung-ujungnya kita tahu orang-orang yang ngebacot ataupun bicara yang kurang bagus itu adalah orang-orang yang mungkin kamu nggak bisa bicara depan publik, sehingga bicara ngomongnya merendahkan orang. Nah, itu salah satu orang-orang yang tidak akan bertumbuh atau tidak akan sukses di masa depan. Kenapa? Karena nasihat saja dia nggak mau dengar. Ini nasihat semesta, nasihat Tuhan untukmu, bukan nasihat dari saya ke kamu. Saya nggak kenal kamu, ngapain saya mau nasihatin kamu? Ya. Nah itu, jadi harus berpikir yang positif. Saya nggak kenal kamu, tapi saya punya panggilan jiwa untuk bisa mencerahkan kalian. Karena panggilan jiwaku seperti gitu. Artinya gini, kita punya hutang ya. Saya punya hutang, artinya saya punya pengetahuan yang harus saya berikan kepada kamu gitu. Panggilan jiwa saya, apa yang saya punya, saya harus, pokoknya panggilan hati. Jadi ibaratkan saya sudah mereadingkan ini, berarti hutang saya lunas gitu. Terserah kamu mau terima atau tidak, terserah. Bukan urusan saya itu. Nah itu ya, jadi sekarang kamu mau terima pesan semesta atau tidak untuk hidupmu jauh lebih baik. Kalau hidupmu sekarang lagi mumet, stres, ya berarti ada masalah pada dirimu. Terkadang kita tuh hanya mendengar tapi tidak mau melaksanakan. Kita hanya mendengar dan ngoceh. Kalau saya ngoceh wajar, karena saya punya tugas untuk mencerahkan, ya, bukan mencerahkan muka ya, glowing, tapi hatimu, pencerahan hati, ya. Jadi ya kalau mau bilang ngebacot ya terserah, itu urusan kamu, bukan urusan saya. Karena terkadang manusia ada yang ya artinya bagus ya, banyak yang mendukung, banyak yang mensupport. Karena toh kalau kalian tidak mensupport juga, saya nggak ada urusan sama kalian gitu ya. Karena saya punya urusan sama semesta, bukan kamu ya, bukan pada manusia, no. Tetapi urusan kamu dengan semesta, dan urusan saya pun dengan semesta. Jadi kita punya urusan sama-sama dengan semesta. Kenapa? Karena kamu menunjuk
channel saya ini berarti kan ada ilham ataupun bisikan semesta untuk kamu mendengarkan. Memencet channel ini kan berarti ada petunjuk. Semua itu tidak kebetulan. Semua itu semesta rancangkan untuk kamu. Saya tidak panggil-panggil kamu. Jadi bicara yang sopan-sopan sedikit ya. Nah, itu. Tidak untuk semua, ini untuk bukan untuk satu orang itu aja, tapi ini untuk semua supaya bisa lebih bicaranya itu baik gitu. Bagaimana kamu mau dihargai sedangkan kamu sendiri tidak menghargai orang gitu kan. Nah, jadi kita belajar untuk bisa lebih mengenal diri kita sendiri. Terkadang kita tuh bilang, "Ih, orang itu sombong," padahal kita sendiri yang angkuh. Nah, itu kan. Dibilang, "Kok hidup saya begini-begini saja," padahal dirimu tidak mau mengintrospeksi diri kamu dan berubah untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, itu. Jadi fokuslah pada dirimu. Tadi yang saya bilang kan, harus mengetahui diri sendiri. Setelah kamu mengetahui dirimu sendiri, kamu pasti bisa mengetahui potensi apa yang dalam dirimu untuk dikembangkan, untuk bisa menjadi orang yang hebat di masa depan. Bukan orang yang mental pengemis, ya mental pecundang. Hanya mau menjadi karyawan. Kalau kamu bilang gini, saya punya gaji nih cuman 2 juta Kak Ica. Ya, kamu sudah tahu kalau karyawan pasti ada UMR. Ya, mungkin contohnya UMR-nya contoh ya. Ini saya nggak tahu UMR sekarang ya. Setiap daerah kan beda-beda. Anggap saja 2 juta. Ya sudah, kamu jadi karyawan ya 2 juta. Jadi jangan ngeluh. Kalau kamu mau keluar dari 2 juta itu, ya kamu jadi bos. Buka usaha sendiri. Setidaknya ya mungkin dapat 2.500.000 ataupun mungkin dapatnya 1,9 ya disyukuri aja. Karena berwirausaha ataupun jadi pengusaha setidaknya kamu sudah siap untung dan sudah siap rugi. Makanya saya bilang gini, kalau kamu mengenal dirimu, kamu punya potensi, nggak akan bakal rugi. Makanya tadi saya bilang di sini, keuntungan yang akan kamu bakal dapat di sini sesuai dengan tema kita adalah mengetahui potensi diri kamu. Setelah kamu mengetahui potensi diri kamu, bakal nggak rugi. Kenapa? Karena kamu gembira, kamu bekerja dengan tulus ikhlas. Dan semesta mendukung, di mana tadi saya bilang, jarang menerima kesulitan karena jalanmu akan mulus. Gitu, ya. Macam contoh saya bakatnya menyanyi Kak Ica. Ya sudah, kembangkan entah di YouTube, entah kamu ciptakan lagu, kamu jual lagumu, karyamu, atau kamu yang menyanyi sendiri, ya. Habis itu kamu ajarin orang menyanyi, contoh buka les musik di rumah atau di mana, ini contoh. Ataupun kamu menyanyi di wedding, kamu menyanyi di hajatan-hajatan. Kan banyak penghasilannya. Atau kamu kalau menyanyi kan suaranya pasti bagus, kamu bisa jadi MC. Sekarang kamu mau gerak tidak? Jangan hanya nyanyi di kamar mandi doang. Kamu tidak menjadi berkat buat orang lain. Karena apa? Suara yang indah itu bisa menjadi berkat buat orang lain dan dirimu. Nah, ini contoh. Kalau kamu tahu potensi kamu, kembangkan. Dan itu tidak akan membuat kamu susah. Kamu pasti mendapatkan rezeki dari sumber manapun. Kenapa? Karena kalau talenta kita diberdayakan, ya, itu talenta itu kan dari semesta, dari kita lahir, dari Tuhan yang memberikan. Jadi Tuhan mendukungmu. Tapi kalau kamu melawan dari talentamu, ya sudah, kamu mulai dari nol lagi. Ibaratkan kamu sudah mendapat warisan dari semesta loh, tinggal kamu kembangkan. Kalau dapat warisan dari orang tua, rumah, ya sudah, kamu tinggal rawat. Nah, ini sama, tinggal dikembangkan, ya. Tapi terkadang kita tidak memahami itu, kita malah dengan yang lain, ya. Jadi akhirnya hidup tidak bisa keluar dari keterpurukan. Karena apa? Banyak tekanan. Nah, itu ya. Jadi semesta mau sampaikan kepada kamu untuk yang pertama ini, mengetahui potensi diri kamu, dan pasti setelah kamu bisa mengetahui potensi diri kamu, ya, kamu laksanakan itu, pasti dengan sendirinya semesta berpihak kepadamu dan kamu bisa mendapatkan keberuntungan lainnya, ya. Oke, berikutnya ada The Moon. Ada Three of Pentacles. Gitu ya. Jadi maaf ya, bukan berarti saya Kak Ica ngoceh terlalu banyak, to the point aja. Ya, kamu cari tarot leader lain yang to the point. Saya tidak seperti gitu, ya. Cara saya untuk mendidik orang itu, ya, untuk tercerahkan, saya bukan hanya langsung meramal. Saya tuh mau mencerahkan orang, ya, mencerahkan jiwamu, ya. Jadi saya harus kasih contoh supaya jangan salah persepsi. Terkadang kita bilang A, maksudnya ditanggapi orang B. Jadi supaya kamu lebih up, ya, kamu lebih pintar, ya, saya harus memberikan contoh.
Oke. Dibilang kuota habis, ya itu resiko kamu dong. Kamu mendengar semesta, ya silahkan. Mau kuota itu bukan urusan saya, jangan bilang saya. Ya, masalah kamu ya masalah kamu saja, bukan urusan saya itu. Karena saya bilang tadi, urusan kamu dengan semesta, urusan saya dengan semesta. Saya readingkan selesai, saya punya hutang lunas. Kamu ya terserah mau dengar atau tidak, bukan urusan saya gitu. Saya nggak kenal kamu, jadi ya. Tetapi saya punya panggilan jiwa untuk mencerahkan kamu, bukan mencerahkan glowing wajahmu saja ya, tapi memang seperti gitu. Kamu mau glowing wajahmu, di mana hatimu harus bersih. Itu semua kulitmu semua sampai aura itu up. Ngapain beli skincarean? Skincare itu hanya di luar doang, tapi semua itu sebenarnya ada dalam hati, dalam jiwa ya. Jadi semua mau glowing, mau kaya, mau apa, sehat dan apa, itu semua dari hati ya. Jadi hatimu harus tercerahkan dulu, baru semua bisa cerah. Entah kulitmu, entah masa depanmu. Ya, betul tidak? Ketik di kolom komentar. Jadi harus berpikir positif. Ya, cari masalahnya di mana. Oke, di sini ada the moon, three of pentacles, the sun, page of cups. Yang semesta mau sampaikan lagi, kalau kamu sudah bisa berani untuk jadi diri sendiri, di sini kamu akan terbebas dari orang-orang yang palsu. Jadi kamu tahu, kamu tegas. Orang yang tidak hanya memanfaatkan, orang yang tidak tulus padamu, kamu pasti akan tahu. Dan mereka tidak akan berani untuk mendekati kamu atau memanfaatkan lagi. Karena yang tadi ada sisi ketegasan. Kalau kita berani untuk menjadi diri sendiri, kan kita tidak terlalu macam mental pengemis, harus meminta terus, ataupun topangan. Orang-orang yang palsu itu karena perlu topangan. Makanya bersilat lidah. Ya, orang-orang palsu itu karena orang-orang yang belum mengerti akan potensi dirinya, sehingga apa? Penjilat. Jadi orang penjilat. Ini maaf saya bicara kasar ya, tetapi ini memang harus seperti gitu supaya kamu tahu. Orang yang penjilat itu adalah orang yang tidak tahu siapa dirinya. Kenapa? Karena dia masih membutuhkan orang lain untuk bisa menjadi orang. Ya. Artinya dia harus, bahkan ada yang harus menjatuhkan orang lain untuk bisa up. Ya. Untuk bisa mendapatkan posisi tertentu, dia harus menjatuhkan orang lain atau menfitnah atau karena apa? Ada persaingan. Tetapi kalau kamu sudah tercerahkan dan bisa menjadi dirimu sendiri tanpa meminta dari orang lain, tanpa menghasut orang lain, pokoknya jadi diri sendiri apa adanya, ya, kamu akan terbebas dari kepalsuan. Entah dirimu atau orang-orang yang palsu akan datang kepada dirimu. Jadi kamu tidak akan pernah menfitnah, pura-pura baik, pura-pura enggak. Kalau memang kita bilang tidak, ya tidak. Entah orang, kan biasa orang bilang gini, kamu tuh nggak boleh gini, karena nanti besok suatu saat nanti kamu pasti butuh orang. Iya, kita butuh orang. Tetapi ingat, jangan sampai kata itu tersave, betul tersave. Jadi seolah-olah kita tuh mengemis bantuan dari orang lain. Ya, jadi semesta mau sampaikan bahwa jangan jadi miskin. Kalau kamu mau hidupmu dihormati orang, ya jangan jadi miskin. Supaya jangan jadi miskin, bagaimana Kaica? Ya harus kerja. Ya, berpikiran positif. Tahu siapa dirimu. Ya, semesta akan mengiring kamu ke tempat yang baik, tempat yang nyaman, sesuai vibrasimu. Ya, jadi tidak ada kepalsuan dalam diri. Dan orang-orang palsu pun jauh dari dirimu. Tuh, ya. Orang-orang jahat tuh jauh daripada dirimu. Ya. Oke, dan di sini saya lihat juga kamu akan mendapatkan, karena ini ya, karena tidak ada kepalsuan, jadi hidupmu happy, nyaman, kamu akan mendapatkan kebahagiaan sejati. Sejati dalam apa? Dalam diri, walaupun sendiri. Ya, walaupun sendiri. Jadi kalau kamu bisa menjadi diri sendiri, kamu sendiri pun bahagia. Malah banyak orang pusing, stres. Karena apa? Orang-orang palsu, orang-orang yang munafik, orang-orang yang dari depan kita baik, belakangnya buruk. Dan itu yang terjadi kan. Pulang langsung, aduh ya ampun, stres. Atau mungkin mereka cerita gosip, atau mereka cerita keberhasilan mereka, kesombongan mereka, dan kamu merasa minder sendiri. Ya, jadi kalau kamu sudah tercerahkan, dan jika kamu sendiri sudah tahu siapa dirimu dan berani menjadi diri sendiri, tidak ada kepalsuan. Ya, dan kamu akan bahagia. Bahagia yang nyata, bukan bahagia yang tipu, cuman hanya di mulut doang, padahal hati tidak. Kan ada bahagia palsu. Ya, oh iya, saya bahagia, kamu kuat-kuat, kamu senang-senang, kamu happy-happy.
tapi nggak nyaman, nggak happy. Karena apa? Hati. Cuman happy di 1 menit. Kan biasa kita happy 1 menit, 5 menit. Macam contohnya saya mau pergi liburan, stres di kantor. Ya liburan 1-2 minggu. Tapi biasa di liburan juga kan pikiran di kantor. Waduh, saya punya pekerjaan nih numpuk nih. Jadi nggak menikmati bahagia yang sebenarnya. Pulang capek, seolah-olah kayak nggak nikmati liburan. Ya, kita liburan tapi pulangnya, aduh, stres. Banyak kerjaan, stres. Nah itu berarti happy yang palsu. Jadi kamu akan mendapatkan kebahagiaan yang nyata, memang betul-betul bersumber dari hati. Ya. Oke, berikutnya kita lihat Page of Swords, The Fool, ada Page of Wands, ada King of Pentacles, dan Knight of Wands. Oke. Jadi di sini semesta mau sampaikan kepada kamu, kamu akan lebih menghargai dirimu atas proses yang kamu lagi jalani. Jadi tidak bersungut, tidak terlalu banyak mengeluh. Jadi kamu akan lebih banyak bersyukur, dan bersyukur itu memancarkan energi positif yang mana ya jalanmu akan dimuluskan semesta. Ya. Terus di sini juga saya melihat tidak memaksakan dirimu. Jadi tidak terlalu terambisi, terobsesi, ya. Lebih nyaman aja dengan dirimu. Macam contoh ya, saya sukanya makan, tetapi saya harus diet karena ya nanti dibilang gemuk, dibully, terus baju sempit apa, karena duniawi saja, karena mau dipandang bagus sama orang lain. Tapi kalau kamu sudah menjadi diri sendiri, saya sehat, saya bahagia, walaupun mungkin badan saya gemoy ya. Kalau gendut gemuk itu kan obesitas kurang bagus juga ya. Jadi gemoy ya, gemes gitu. Karena ada yang suka makan tetapi akhirnya dia tidak bahagia. Kenapa? Karena pilih-pilih makanan, dan itu membuat tidak nyaman dia. Ujung-ujungnya sakit. Nah ini ya. Jadi kamu akan bisa lebih bersyukur dengan apa adanya kamu ya. Entah kamu badan gemoy kek, mau kurus kek ya, atau yang lain ya. Pokoknya ini contohnya, yang lain kamu bisa menyesuaikan. Ya, dimana kamu akan banyak bersyukur, mengucapkan rasa syukur, ya, dan tidak memaksakan diri untuk menjadi orang lain. Wah, saya harus menjadi artis, saya kurus supaya saya bisa disukai si A, si B, si C. Saya kurus supaya saya bisa jadi seperti artis, dilihat semua orang, ya. Ada persaingan atau ada ya kalau dibilang ingin terkenal ya, kamu tuh akan menjadi dirimu sendiri, dan orang-orang pun pasti nyaman bersamamu karena kamu juga pun tidak mau terkenal ya. Tidak mau terkenal ya artinya kamu menjadi apa adanya. Mau terkenal silahkan, tidak juga nggak apa-apa, nggak terlalu tidak terlalu berambisi, cukup kamu bahagia dengan dirimu, apa adanya dirimu gitu ya. Oke, berikutnya kamu bisa menjadi bermanfaat buat orang lain, bukan dimanfaatkan, tapi bermanfaat. Jadi kamu bisa membantu. The Fool di sini, kamu bisa membantu orang lain. Jadi kamu jadi berkat buat orang lain dan dirimu sendiri, ya. Membantu orang. Nah itu, jadi kalau kamu bisa jadi diri sendiri, kamu gak ada beban, malah kamu banyak membantu orang, memberikan berkat buat orang dari kelebihanmu. Ya, entah dari duit kamu akan berbagi, entah dari pikiran ataupun tenaga. Karena kamu mempunyai sesuatu yang kamu banggakan dalam diri. Ya, dan terakhir di sini kamu akan mendapatkan cinta yang tulus atau cinta yang sesungguhnya ya. Tadi di situ kebahagiaan yang nyata, ini cinta dari diri sendiri dan cinta dari orang lain. Karena apa? Kalau kita mencintai diri sendiri, kita akan bahagia, kita akan menarik energi-energi kebahagiaan lainnya masuk dalam diri kita. Dan itu keuntungan yang paling utama. Jadi kalau kamu merasa bahwa banyak orang memanfaatkan kamu, berarti energi kamu, hati kamu tuh lagi tidak memberikan kebahagiaan untuk diri sendiri. Makanya dia menarik orang-orang yang sama vibrasinya dengan kamu, yaitu orang-orang yang hanya datang persinggahan atau hanya memanfaatkan atau hanya akan menyia-nyiakan dirimu. Kenapa? Karena kamu lupa akan dirimu. Nah itu, jadi semesta mau sampaikan kepada kamu untuk bisa lebih fokus pada diri sendiri. Kamu akan mendapatkan kebahagiaan sejati, kamu akan mendapatkan cinta sejati. Nah itu ya. Jadi
eh itu yang bisa saya readingkan ya. Keuntungan yang akan kamu dapatkan jika kamu menjadi diri sendiri, yaitu yang pertama tadi apa ya? Potensi diri ya, kamu bisa mengenal potensi dirimu ya. Terus semesta mendukungmu. Nah, ini ya. Jadi kalau kamu bisa mengenal potensi dirimu, kamu kembangkan, semesta mendukung apa yang kamu inginkan, apa yang kamu cita-citakan. Ya. Terus kamu akan apa ya tadi? Di sini the moon ya, oke. Mempunyai kebahagiaan yang nyata, ya, bukan kepalsuan ya. Terus bisa mengucap rasa syukur ya, bisa bermanfaat untuk orang lain. Terus bisa menghargai akan apa adanya kamu dan apa yang sudah kamu dapatkan saat ini. Tidak bersungut ya, seperti gitu. Dan kamu akan mendapatkan cinta sejati dari orang-orang yang betul-betul mencintaimu. Jadi seperti gitu ya. Jadi keuntungan untuk bisa yang kamu dapatkan jika kamu bisa jadi diri sendiri. Kalau kamu belum bisa, kalau seandainya yang saya bicarakan ini belum kamu dapatkan, berarti kamu belum mencintai dirimu. Kamu belum menjadi diri sendiri. Jadilah diri sendiri, kamu akan mendapatkan keuntungan ini. Ini pesan semesta untukmu, terkhusus dan spesial untukmu. Kamu mau keluar dari keterpurukan, lakukan. Bukan hanya mendengar, tetapi dilakukan, dilaksanakan. Ya, kamu telaah juga. Apakah memang Kak Ica bicaranya betul atau tidak? Ya, atau bilang Kak Ica bicara doang. Saya sudah buktikan loh. Saya nggak mungkin mau jadi tarot leader kalau saya tidak buktikan sendiri pada hidup saya. Dan saya buktikan sendiri dan ini terjadi. Makanya saya berbagi. Saya memberikan pencerahan untukmu. Kenapa? Karena dulu saya juga sama seperti kamu. Pada saat belum tercerahkan mumet stres, tapi pada saat sudah tercerahkan, ya semua akan lancar. Kenapa? Karena tadi semesta mendukung kamu. Jadi kenalilah dulu siapa dirimu, niscaya kamu bisa mengenal siapa Tuhanmu. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.